Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih kurang semangat ya. Pagi-pagi harus semangat. Nah, pagi harus semangat biar imun kita juga terjaga. Oke. Pak Sela ulangi lagi jawabannya yang lebih semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, terima kasih. Semoga hari ini kita baik-baik selalu. Amin. Allahumma Amin. Sekali lagi karena ini masih dalam kondisi pandemi, ya, masih kondisi pandemi COVID-19, tolong maskernya dipakai yang baik. Nah, itu Mas Akpa, ya, dibetulkan. Mas Roy dibetulkan, ya. Oke, terus jaga jarak, jangan terlalu berdekatan. Tuh, oke, sudah, terima kasih. Sebelum berdoa, ya, tolong dirapikan dulu tempat duduknya yang lurus. Kalau ada sampah di belakang, silakan dibawa di tempat diambil dulu, ditaruh di saku. Ya, karena apa? Cinta kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadhafatu iman. Baik, sudah habis semua ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya, semoga nanti yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Allahumma Amin. Kemudian yang selanjutnya, ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tentunya harus punya jiwa nasionalisme. Salah satunya kita harus paham, kita harus hafal paling tidak salah satu lagu kebangsaan. Nah, oke. Pagi ini kita mau menyanyikan lagu apa? Pancasila. Nah, tolong yang semangat untuk menyanyikannya biar lebih ekspresif, ya, biar lebih kita ada gerakan. Kita berdiri dulu biar situasi kita tidak kaku. Nah, yang ngantuk-ngantuk biar tidak ngantuk lagi, ya, semuanya bisa semangat. Oke. Kita mulai ya, hitungan 3, 2, 1. Gerakan Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar dipersiapkan untuk bahan belajarnya, buku juga ya. Nah, kemudian buku tulis, alat tulis juga sudah, ya. Sambil Pak Sela persiapkan untuk materi yang nanti akan kita pelajari bersama. Baik, ya. Di pelajaran produk kreatif, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini bukunya kemana? Bawa. Besok harus dibawa ya. Ya. Nah, besok harus dibawa. Jangan sampai yang semalam sudah Pak Sela ingatkan, tapi malah tidak diindahkan. Anak yang baik, anak yang soleh, ya. Nah, itu maksudnya kebetulan, ayo. Nah, ya, baik.
Nah, untuk hari ini ya kita akan belajar tentang apa? Tentang pemasaran. Ya, tentang pemasaran. Nah, namun sebelum itu ya, kita mengulang tentang pelajaran yang terdahulu. Masih ingat dulu kita mempelajari apa? Kemarin, satu minggu yang lalu mempelajari apa? BEP. Nah, BEP itu apa? Oh, Mbak Faza. Apa tadi Mbak Faza? BEP itu? Break even point itu kalau dalam bahasa asing. Nah, kalau bahasa Indonesianya kira-kira apa? Mas. Nah, titik imas. Atau kata lainnya apa lagi? Ada yang tahu? Mbak? Titik ulang pokok. Titik ulang pokok. Bagus. Nah, kira-kira di pelajaran basic terdahulu masih ada yang kurang paham? Apa sudah paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham semua. Benar ya? Untuk soal-soalnya juga sudah bisa dipahami ya? Soal hitung bagaimana cara menghitung BEP sudah bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, ini rollnya agak terganggu. Oke ya. Nah, untuk yang kita pelajari hari ini nanti ya, sambil disimak di modul kalian, di buku kalian, di buku paket kalian, yang kita pelajari adalah pengertian pemasaran. Kemudian yang selanjutnya kita pelajari adalah hal yang ketiga inti konsep pemasaran. Itu untuk materi pokok yang nanti akan kita pelajari. Kemudian nanti setelah itu kita mengerjakan tugas tentang dari pemasaran. Baik. Nah, untuk yang selanjutnya ya, tujuan kalian mempelajari materi pemasaran. Yang pertama, nah, setelah kalian mempelajari tentang pemasaran, kalian akan dapat menjelaskan pengertian, tugas, dan manfaat pemasaran dengan benar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi tipe identitas yang dipasarkan dengan benar. Yang ketiga, mampu menguraikan konsep inti pemasaran dengan tepat. Yang keempat, mampu merumuskan konsep pemasaran produk yang tepat, mampu memasarkan produk. Nah, ini nanti konsep dari pemasaran. Jadi setelah kita mengetahui tentang apa pengertian, kemudian tentang manfaatnya, yang terakhir apa, kita bisa mempraktekannya. Oke, lanjut ya. Itu untuk tujuannya. Kemudian yang selanjutnya, nah, model yang nanti akan kita pelajari ya, yang pertama kita nanti menggunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti kalian yang aktif ya, kalian yang aktif. Kalau biasanya kalian pasif, hari ini harus yang aktif. Aktif bertanya, aktif untuk mengemukakan pendapat atau gagasan, aktif untuk bisa menemukan ide-ide ya. Kemudian nanti kita metodenya penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah ya. Sementara Kak Salah yang isi dulu untuk ceramahnya, nanti diskusi kita bikin ke beberapa kelompok, kemudian sama tanya jawab. Jangan takut kalau misalnya masih kurang paham, silahkan nanti bisa langsung bertanya untuk materi yang kurang paham. Nah, terus kemudian jadi satu di pertemuan ini ya, Pak Sela menyebutkan materi, terus kemudian adalah masuk ke teknik penilaian juga.
Ya, yang pertama penilaian pengetahuan, yaitu nanti soal di LKPD nanti akan saya bagi untuk soalnya yang dikerjakan secara ke kelompok. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah sikap. Nah, pansel juga akan menilai nanti pada saat kalian kerja kelompok, bagaimana keaktifan kalian di kelompok, menampilkan bisa tampil ke depan, ya, berbicara. Nah, kemudian adalah dari sikap kalian, ya, selama mengikuti pembelajaran. Yang belakang kepontak ngantuk, awas, ya, berarti nanti nilainya Pak saya kurangi. Apalagi yang situ pojok suka melamun, loh malah coret-coret apa itu meja. Ibu dan yang indah mau hapus, ayo tak suruh nyanyi di depan, dihapus. Itu coret dihapus dulu, ayo. Nah, dihapus. Ya, awas nanti kalau misalkan masih, ya tak suruh ngecat lagi. Nah, kemudian untuk keterampilannya, ya, nanti melalui presentasi kalian, presentasi pada waktu kalian menyampaikan hasil diskusi dan tanya kepada yang mempresentasikan, gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa. Oke, bisa. Oke, nah silakan dibuka bukunya, sudah ya, tentang pengertian pemasaran dan penjualan. Kira-kira antara pemasaran dan penjualan itu beda apa sama? Sama. Sama. Ayo, sama apa beda? Pemasaran sama penjualan sama apa beda? Mas? Sama. Samanya di mana? Memasarkan produk. Sama-sama memasarkan produk. Mbak Rizka, sama apa beda? Bedanya di mana? Pemasaran masuk ke penjualan, masuk ke pemasaran. Penjualan masuk ke Pemasaran. Berarti penjualan adalah bagian dari pemasaran. Kalau pemasaran itu belum tentu dijual, ya. Tapi kegiatan terlebih dahulu bisa untuk memperkenalkan, ya kan? Bisa untuk menyalurkan, itu masuk ke pemasaran. Tapi kalau sudah dijual, namanya program penjualan. Nah, Mbak Fiona coba dibaca pengertian dari marketing atau pemasaran itu apa? Yang keras kan? Proses penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen secara cepat dan tepat yang meliputi fungsi-fungsi pemasaran itu sendiri. Ya, konsep atau manajemen yang di dalamnya ini ada kelompok untuk mendapat apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Itu pengertian dari marketing. Marketing sama pemasaran beda apa enggak sih? Sama. Oh sama, cuma beda bahasa. Nek bahasa aslinya marketing, nek wong Indonesia tinggalkan pemasaran. Oke, tuh, cut dulu. Untuk yang selanjutnya, ya, tentang pengertian pemasaran dan penjualan. Oke, sekarang pemasaran. Nah, kira-kira pemasaran itu apa? Yang bisa katakan? Coba, Mbak Elisa. Pemasaran adalah proses penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen secara cepat dan tepat yang meliputi fungsi-fungsi pemasaran itu sendiri. Oke, penyampaian Barang dan jasa dari dari produsen kepada konsumen secara cepat dan cepat. Ada yang punya jawaban yang lain? Coba, Mbak Bija. Apa pemasaran itu apa? Pemasaran itu kayak habis penjualan dipasarkan setelah penjualan memasarkan. Setelah penjualan memasarkan. Ada yang lain coba? Yang lain? Mbak Fiona. Oke, silakan Mbak Fiona.
Suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Kepada pihak lain. Jawabannya komplit. Wah, semalam ini baru liburan belajar mesti. Maklum nek peringkat Satu. Nah, jawabannya komplit. Ya, itu tadi membaca buku apa menghafalkan ya? Insya Allah menghafal. Insya Allah menghafal. Nah, yang laki-laki bisa mengulang tidak jawabannya Pak? Ya, Pak. Nah, oke, yang kedua memasarkan. Tapi Pak yang dijelaskan Kak Anissa yang lebih mudah. Yaitu kegiatan apa tadi? Penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen secara cepat dan tepat. Nah, kira-kira tadi ada produsen dan konsumen. Oke, tadi yang sudah jawab tadi siapa yang sudah jawab? Mbak Anissa. Mau tambah nilai berapa? Nah, kalau yang jawab tak kasih nilai bagus pokoknya nanti minimal B 80. Makanya harus berani bertanya atau menjawab, ya kan? Dan bisa menambah nilai kalian. Itu ya. Oke, tadi Kak Sela sudah sampai di ada produsen, ada konsumen. Nah, kira-kira apa pengertian dari produsen itu? Produsen itu siapa atau apa? Produsen. Katakan. Nah, Yang memproduksi barang. orang yang memproduksi barang namanya produsen. Oke, Mas Atwa, ya, tambah 100. Oke, saya menjawab langsung kasih nilai ya Mas Atwa ya. Nah, nilainya Mas lagi sak kebak. Dompetnya kebak. Kebak nilai-nilai. Ya, dan hari ini ada 30 anak. Nah, cukup masih turah-turah untuk besok. Ya, itu. Oke, tadi produsen, orang atau badan usaha yang memproduksi barang ataupun jasa. Kemudian ada tadi produsen dan konsumen. Untuk konsumen pengertiannya apa? Konsumen itu Orang yang menggunakan barang hasil produksi seperti jasa atau barang. oke, berarti orang yang menikmatinya. Nah, contoh sederhana untuk produsen. Contoh yang sekitar kita produsen berarti siapa kalau di sini? Di Kudus. Nah, jenang Kudus, ya, jenang Kudus mubarok untuk memproduksi. Kita membeli, kita makan jenang, tapi kita sebagai konsumen. Oke, sampai sini paham ya pengertian dari pemasaran ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang pengertian pemasaran? Oke, kalau tidak ada, Pak saya lanjutkan ya. Untuk yang selanjutnya, tujuan pemasaran. Mbak Fajria bisa dibacakan tujuan dari pemasaran itu apa saja? Tujuan pemasaran: 1. Kepuasan pelanggan, 2. Memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, 3. Menyediakan barang atau jasa, 4. Distribusi, 5. Diferensiasi produk. Oke, ya. Nah, bisa dijelaskan kembali tujuan pemasaran. 1. Yaitu apa? Untuk kepuasan pelanggan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selanjutnya jasa, terus distribusi, terus diferensiasi produk. Kepuasan pelanggan itu bagaimana kita bisa memuaskan dari konsumen dengan apa? Produk yang kita buat. Kira-kira saya setelah menikmati produk itu, menggunakan produk itu, saya puas ataupun tidak. Nah, contoh apa? Handphone, ya kan? Kalian beli
handphone mesti mereknya macam-macam. Kamu apa mas mereknya mas? Oppo, Xiaomi, iPhone, Oppo, Vivo. Nah, kira-kira kalian yang berbagai merek itu merasa puas apa tidak menggunakan produk handphone itu? Nah, kalau tidak puas mesti apa? Dia akan 1 minggu beli kemudian dijual kembali. Nah, ya kan, dia akan beli lagi. Tapi kalau misalkan sudah puas dengan produk yang dia beli, maka akan dipertahankan lama. Contohnya HP-nya Pak Sela sudah 4 tahun tidak ganti-ganti. Nah, bukannya kan duit, ya kan? Nah, tapi memang sudah puas dengan aplikasi yang ada di sini. Ya, kalau mau mengikuti tren mode, nah pasti tidak akan ada habisnya. Tapi kalau misalkan untuk menggunakan aplikasi apa masih bisa dimanfaatkan, kita bisa memanfaatkan. Tapi sudah puas dengan menggunakan merek HP tertentu. Itu kalau HP. Sekarang saya tanya, semuanya suka makan bakso? Suka. Kira-kira antara warung satu dengan warung yang beda, rasanya sama apa beda? Padahal sama-sama baksonya. Kalau dia bisa memuaskan konsumen, mesti warung baksonya akan ramai, ya kan? Tapi kalau misalkan kok bakso tidak sesuai tempatnya, tidak nyaman, nah mungkin orang pertama datang ke situ, setelah itu dia tidak mau datang kembali. Itu contoh kepuasan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuannya Pak, memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi apa yang diinginkan pelanggan itu perusahaan atau kita sebagai produsen kita bisa membuatnya, ya kan? Contohnya produk makanan. Orang tua kalian yang punya usaha ada apa enggak? Ada. Mbak Elisa. Nah, Mbak Elisa orang tuanya bikin usaha apa? Seperti jajanan pasar. Seperti jajan pasar. Contohnya apa? Ikan terus. Bolu kukus. Apem. Nah, dan kawan-kawannya. Kenal dengan ikan? Kenal ikan mas? Tapi tidak tahu. Ini bukan orang kudus berarti, ya orang seberang sana kali. Asli mana? Pati, Pantesan. Saya kenal yang namanya ikan. Nah, memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, ya kan? Kalau ikan zaman dulu itu warnanya apa? Satu warna aja. Kuning ke merah-merahan, ya, atau kuning ke yang anting kayak pink, tapi yang warna kayak kosong-kosong sedikit gitu loh. Nah, gitu. Nah, ikan itu yang mekrok itu ya. Nah, itu. Nah, sekarang ya biar tidak seperti itu terus, gitu, maka di tempatnya Mbak Elisa orang tuanya warnanya bisa diganti-ganti yang lain enggak? Bisa. Macam-macam ya. Ada warna biru, iya. Oh, ada apa? Ada warna pink, hijau. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk inovasi, menarik. Nah, apa? Memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, yaitu biar tidak merasa jenuh. Kemudian yang selanjutnya adalah menyediakan barang ataupun jasa. Distribusi itu berarti apa? Dia menyalurkan barang dari konsumen, dari produsen ke konsumen. Itu distribusi. Diferensiasi produk, diferensiasi different. Inovasi. Nah, bikin produk yang berbeda. Contohnya sepeda motor, ya kan? Tuh. Ada yang ngemek kan ya. Nah, ya toh, kalau PCX macam-macam Honda Beat itu macam kan, ono Beat sing sering ono Beat sing kok ono Beat dan ya kan? Iya. Nah, itu apa namanya diferensiasi produk kata apa? Konsumen bisa memilih sesuai keinginan hatinya. Itu ya. Kemudian untuk tugas pemasaran.
Tugas pemasaran, Mbak Fajar. Oke, dibaca Mbak. Tugas pemasaran. Tugas pemasaran. Yang pertama, melakukan riset pasar. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, membuat perencanaan produk. Yang keempat, merancang strategi pemasaran. Tugas saya yang pertama adalah melakukan riset pasar. Nah, kondisi pasar juga itu seperti apa? Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh konsumen apa saja. Kemudian membuat perencanaan produk, kemudian merancang strategi pemasaran. Nah, oke. Dari tujuan dan tugas pemasaran ini, ada yang masih bingung? Silakan bisa ditanyakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ya. Ada yang bertanya tentang tujuan dan tugas pemasaran? Tidak, Pak. Lanjut ke yang selanjutnya. Oke, kembali ke laptop. Ya. Nah, sekarang objek ya yang dipasarkan. Apa saja toh yang bisa dipasarkan itu? 1. Barang. 2. Jasa. 3. Pengalaman. 4. Event. 5. Orang. Bisa dipasarkan ternyata. Manajemen. Oh, manajemen. Oh, itu tak aku betul. Enggak ya. Terus apa lagi? Tempat. Terus Properti. Terus Organisasi. Terus Informasi. yang terakhir Jasa. Cut dulu Mas. Nah, dari yang sudah Pak Sela jelaskan untuk semua tadi tentang materi pemasaran, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Paham semua ya? Penjelasan Pak Sela runtut ya. Nah, jelas? Apa belas? Tidak karena belas ngantuk enggak ya? Tadi sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Nah itu nih sarapan sih ya. Ojo nggak sarapan kalau di sekolah akhirnya males. Nah sekarang yang selanjutnya ya masuk ke studi kasus ya, lembar kerja kita untuk kita diskusikan bersama. Nah sekarang Pak Sela bagikan untuk lembarannya untuk kalian ya. Oke, nah ini nanti kita bikin kelompok ya, tiga kelompok. Nanti yang sini kelompok 1, sini kelompok 2, sini kelompok 3. Silakan nanti masing-masing kelompok bikin ketuanya siapa, itu ya. Ya, ketua ditunjuk siapa. Kemudian untuk sekretarisnya siapa untuk yang menulis hasil diskusi. Ya, oke. Nah, ya silakan bisa menoleh ke bergeser ke belakang. Nah ini bisa dari sini Pak. Nah depan ini ya, posisinya melihat sana. Udah ya, lembar kegiatan peserta titik. Silakan di atas kalian tuliskan nama kelompok kalian. Ini kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Ya, silakan ditulis. Nah, sekarang suruh menulis. Kelompok 2 tulis, kelompok 1. Kemudian yang selanjutnya tulis namanya di situ. Tulis namanya. Sudah? Nah, yang sudah Pak Sela jelaskan di awal tadi, ya. Nah, indikator pencapaian, tujuan. Nah, kemudian untuk materi tambahan tentang komunitas pemasarannya apa di situ? Ya, nanti sebelum kalian mengerjakan bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, sekarang dibuka untuk prosedur kerja di round kedua.
Ya. Oke, bacalah LKPD dengan cermat. Yang kedua, perhatikan studi kasus tersebut. Nanti di baliknya ada. Kemudian yang selanjutnya, diskusikan dengan teman sekelompok kamu. Setelah itu, jawablah pertanyaan pada LKPD dengan benar. Kemudian yang selanjutnya, buatlah analisis tentang alternatif lain yang dapat berpeluang menjadi tambahan pemasaran usaha produk kamu. Yang terakhir, buatlah laporan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, untuk prosedur kerja kalian. Oke, sekarang dibalik ilustrasi yang pertama. Di situ ada percakapan antara dua orang ya. Nah, silakan dibaca itu. Kemudian dari ilustrasi itu ya kamu tentukan, ya kamu mengidentifikasi permasalahan dari uraian di atas. Paham ya? Kemudian yang kedua, gambar yang kedua yaitu tentang bisnis kue kering menjelang lebaran. Nah, dari gambar tersebut ya, dari gambar tersebut kalian membuat perumusan permasalahan dari uraian yang ada di situ. Dari uraian yang ada di situ. Kemudian nanti setelah itu dari bahan itu ya diskusikan hasil rumusan permasalahan tersebut dengan kelompok kalian dan presentasikan hasilnya. Yang terakhir nanti dibuat kesimpulan. Nah, waktu kalian berdiskusi 10 menit. Ya. Waktu kalian berdiskusi 10 menit dari sekarang. Yang lebih dari itu tidak ada tambahan waktu. Paham ya? Oke, silakan kalian dengan teman-teman kalian satu kelompok bisa berdiskusi dari sekarang. Ini berarti bahas problem pemasaran. Dia masaknya sama ini. Terus masalahnya masak. Nah, itu kan ada dua pertanyaan atau ada dua orang yang sudah bertanya jawab. Iya. Nah, coba kalian yang itu dibaca tanya jawabnya itu, kemudian terus tadi apa? Disuruh apa tadi? Identifikasi Nah, itu masalah. Itu ya. Oke, coba yuk dilanjutkan. Oh, si ini menjual kamu. Kat, terima kasih. Nah, itu dari ilustrasi itu, ya kan itu ada dua orang yang sedang bercakap kan, nah bicara, gitu. Nah, itu kalian coba dibaca dulu, gitu, dibaca. Kemudian dari situ kalian tentukan apa tadi? Identifikasi masalah kan. Nah, kalian tuangkan ke LKPD tadi, ya kalian tulis di situ. Ya, nah itu dibaca dulu, dipahami dulu, ya. Oke, ayo, mumpung waktunya belum begitu banyak berkurang. Oke, ya. Nah, coba dipahami dulu, dibaca dulu. 3. Oh, jadi ini tuh permasalahannya tuh karena jadi ini menurut konsumennya tuh kemahalan. Terus yang produsennya punya inisiatif bahasa pemasarannya bilang kalau itu gula asli mahal karena gula asli ya, nanti kalau beli 5 baru dapat diskon kayak gitu permasalahannya. Ya menurut terus aja ya. Oh, jadi ini tuh permasalahannya karena kemahalan gitu ya. Nah, kayak menurut konsumennya itu kemahalan. Terus yang produsennya kayak ngasih tadi meyakinkan kalau itu pakai gula asli jadinya harganya segitu. Tapi kalau beli 5 dapat diskon. Untuk meyakinkan konsumennya aja biar mau beli banyak, terus mau menawarkan ke orang lain juga. Jadi kayak menguntungkan lah ya.
menyesuaikan satu sama lain. Tulis. Ditulis. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Silakan untuk semuanya bisa kembali ke tempatnya, menghadap ke depan. Ya, yang bagus. Nah, ya situ untuk diskusi tidak apa-apa. Nah, oke, silakan untuk nanti masing-masing kelompok ya bisa presentasi satu saja ketuanya yang mewakili. Nanti setelah presentasi ya ada pertanyaan dari kelompok lain ya, dan mungkin langsung bisa dijawab. Itu ya, biar lebih hidup ya. Nah, biar lebih hidup kita pergalan terlebih dahulu. Ya, silakan tangan di atas dulu, ya. Nah, kita luruskan dulu. Nah, ya, sudah. Nah, depan ya, depan. Nah, ya, udah. Gimana? Beda ya? Nah, oke. Selanjutnya ya sesuai dengan nomor undian. Nomor undi 1 yang presentasi adalah kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa maju ke depan. Pertama, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk produk yaitu keciput, harga 60.000, promosi melalui door to door seperti di tetangga atau ibu-ibu PKK, pamflet dan brosur melalui medsos atau instastory. Untuk penjualan kita bisa melalui paket, COD, cash on delivery dan secara langsung. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ya, sebentar. Nah, berarti tadi produknya apa, Pak? Keciput. Produknya keciput. Ya. Produk khas Kota Kudus. Nanti orang luar namanya onde-onde onde-onde ceplis. Ya, onde-onde ceplis. Bagus. Ya, bikin produk keciput. Nah, tadi untuk harganya berapa? 60.000. Itu Untuk per apa? Per kilo atau per ton? 1 kilo. 1 kilonya 1 kilo 60, Iya. 60.000 harga. Kemudian untuk mempromosikannya bagaimana? Kita bisa melalui door to door, melalui pintu-pintu, bisa dari tetangga atau ibu-ibu PKK seperti Ibu Arisan juga, dan pamflet di medsos, brosur seperti instastory juga, bisa story WA. Oke. Terus untuk penjualannya? Penjualannya kita melalui paket, bisa luar pulau, COD, cash on delivery, dan langsung. Sampai 60 juga ya? Apa? Sampai 20 juga? Bisa. Sampai mana? Ya. Bali, Sumatera? Bisa. Oh, bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Dari presentasi kelompok 2, silakan untuk kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, Kak. perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Nurhawali Jaya dari kelompok 1. Saya mau tanya, apa harga keciputnya itu nggak kemahalan? Sedangkan di tetangga saya harganya cuma 50.000. Oke, cukup? Cukup. Nah, itu. Nah, ini harganya lebih murah. Oh, coba dia sekarang bisa ditanggapi. Karena ini kita memiliki 2 varian, yaitu super dan ori. Untuk supernya sendiri memang 60.000, tapi yang ori 45.000. Kita kan juga sudah mencakup paketan sampai ke luar pulau, sehingga harga 60.000 bukan masalah sepertinya. Oke. Itu oke, gimana? Ya, Itu ya, jadi ada 2 paket. Malah yang biasa malah lebih murah ya. Iya, Lebih murah, malah lebih murah. Nah, oke, cukup itu yang disampaikan. Ada yang mau tanya lagi? Ya, ada ya. Oke, silakan untuk kelompok 2 bisa kembali lagi ke tempat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, sekarang untuk yang nomor undi 2 berarti kelompok 3. Ya, kelompok 3. Mau maju semua pas satu yang presentasi? Maju semua aja, nomor 3, ya.
Nah, ayo maju semua. Nanti satu yang mewakili. Ya, silakan. Agak ke tengah. Nah, sebelah sini, tengah sini aja. Oke. Ya, silakan bisa dikenalkan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami akan membuat produk kue nastar. Kue nastar tersebut per toples isinya 500 gram dengan harga 48.000. Mempromosikannya melalui sosial media, membagikan brosur, memberikan sampel gratis dan personal sharing. Penjualannya melalui datang ke toko atau bisa lewat COD. Oke, sudah cukup? Oke, jadi yang diproduksi adalah apa tadi? Kue nastar. Kenal dengan kue nastar ya? Nah, kalau tadi misalnya ada waktu kita langsung bikin kue nastarnya, langsung diincip-incip sama-sama. Ya kan? Matang-matang kan enak. Oke, kemudian untuk harganya berapa tadi? 48.000 per toples. Per toples. Isinya per toples? 500 gram. 500 gram. Oke, untuk promosinya? Sosial media, membagikan brosur, memberikan sampel gratis dan personal sharing. Untuk sampel gratisnya ada? Belum ada. Oh, belum ada. Oke, untuk penjualannya? Langsung datang ke toko bisa. Bisa juga lewat COD. Tokonya di mana? Tokonya di rumah. Oh, tokonya di rumah. Jalan apa, Mbak? Jalan Hussein Raminata. Nanti mau pesan nomor handphonenya berapa? Oh, udah rahasia nanti ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ya. Terus, nah, ini biar bisa. Nanti dulu. Nah, oke, dari presentasinya kelompok 2 ada yang mau bertanya, silakan. Oke, dari kelompok 2 ya. Iya, silakan bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abida. Mau bertanya, kalau misalkan jadi reseller untuk menjual nastar, nah persyaratannya itu apa aja ya? Kalau Nah, oke. Selanjutnya ya sesuai dengan nomor undian, nomor undi 1 yang presentasi adalah kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa maju ke depan. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk produk yaitu keciput, harga 60.000, promosi melalui door to door seperti di tetangga atau ibu-ibu PKK, pamflet dan brosur melalui medsos atau instastory. Untuk penjualan kita bisa melalui paket, COD, cash on delivery dan secara langsung. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ya, sebentar. Nah, berarti tadi produknya apa, Pak? Keciput. Produknya keciput. Nah, produk khas kota Kudus. Nah, ini orang luar namanya onde-onde. Onde-onde ceklis. Ya, onde-onde ceklis. Bagus. Ya, bikin produk keciput. Nah, tadi untuk harganya berapa? 60.000. Itu Untuk per apa? Per kilo apa per ton? 1 kilo. 1 kilonya 1 kilo 60, Iya. 60.000 untuk harga. Kemudian untuk mempromosikannya bagaimana? Kita bisa melalui door to door, melalui pintu-pintu, bisa dari tetangga atau ibu-ibu PKK seperti Ibu Aisyah juga, dan pamflet di medsos, brosur seperti instastory juga, story WA. Oke. Terus untuk penjualannya? Penjualannya kita melalui paket, bisa luar pulau, COD, cash on delivery, dan langsung. Sampai luar pulau juga ya? Apa? Sampai luar pulau juga? Bisa. Sampai mana? Ya. Bali, Sumatera? Bisa. Oh, bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dari presentasi kelompok 2, silakan untuk kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari kelompok 1. Saya mau tanya apa harga
harganya lebih murah? Coba ya silakan cerita kopi. Karena ini kita memiliki 2 varian yaitu super dan ori. Untuk supernya sendiri memang 60.000, tapi yang ori 45.000. Kita kan juga sudah mencakup paketan sampai ke luar pulau sehingga harga 60.000 bukan masalah sepertinya. Itu kayak gimana? Iya, jadi ada juga pakai malah yang biasa malah lebih murah ya? Iya, lebih murah, malah lebih murah. Nah, oke, cukup itu yang disampaikan. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada ya? Oke, silakan untuk kelompok 2 bisa kembali lagi ke tempat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Nah, sekarang untuk yang nomor undi 2 berarti kelompok 3. Ya, kelompok 3. Mau maju semua pas satu-satu yang presentasi? Maju semua aja, bertiga kok, ya. Nah, ya maju semua. Nanti satu yang mewakili. Ya, silakan. Agak ke tengah. Nah, sebelah sini ke tengah sini aja. Oke. Ya, silakan bisa dikenalkan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami akan membuat kue nastar. Kue nastar tersebut per toples isinya 500 gram dengan harga 48.000. Mempromosikannya melalui sosial media, membagikan brosur, memberikan sampel gratis dan personal selling. Penjualannya melalui datang ke toko atau bisa lewat COD. Oke, sudah cukup. Oke, jadi yang diproduksi adalah apa tadi? Kue nastar. Kenal dengan kue nastar ya? Nah, kalau tadi misalnya ada waktu kita langsung bikin kue nastarnya, langsung diicip-icip sama-sama, ya kan? Petang-petangnya kan enak. Oke, kemudian untuk harganya berapa tadi? 48.000 per toples. Per toples. Isinya per toples 500 gram. 500 gram. Oke, untuk promosinya? Sosial media, membagikan brosur, memberikan sampel gratis dan personal selling. Untuk sampel gratisnya ada? Belum ada. Oh, belum ada. Buat. Oke, untuk penjualannya? Langsung datang ke toko bisa. Bisa juga lewat COD. Tokonya di mana? Tokonya di rumah. Tokonya di rumah. Jalan apa enggak? Jalan Besar Motor. Ini mau pesan nomor handphonenya berapa? Oh, udah kasih nanti ya. Oke, kita lanjut kelompok 3. Oke. Terus, ini kita bisa. Nanti dulu. Nah, oke. Dari presentasi kelompok 2 ada yang mau bertanya, silakan. Oke, dari kelompok 2 ya, silakan bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abida. Mau bertanya, kalau misalkan jadi reseller untuk menjual nastar, nah persyaratannya itu apa aja ya? Kalau untuk syarat menjadi reseller itu ada pembelian minimal 5 toples. Dalam pembelian 5 toples tersebut mendapat potongan harga 10%. Jika lebih dari 5 toples, maka ada potongan tambahan. Nah, itu mantap ya. Oh, jadi dasar levelnya. Mumpung mau lebaran ya. Itu jadi kalau mau reseller minimal untuk berapa? Minimal pembelian 5 toples. Nanti dapat potongan 10% dari harga per toplesnya ya. Nah, lebih dari 5 toples mungkin sampai 50% nanti. Silakan kode berarti itu berapa harganya? 48.000 berarti cukup membayar berapa? 24.000. Jos, mantep. Nah, besok ulangi bagus sebangkuk. Oke, bagus untuk kelompok 3. Begitu sekarang kelompok 3. Oke, kita kembali ke tempat. Nah, itu tadi ya. Itu tadi hasil dari diskusi kita bersama-sama. Ya, yang mana kita nanti mempersiapkan diri untuk apa? Menjelang Lebaran ini, ya kita bisa memanfaatkan momen penting ini untuk berbisnis, ya, karena peluangnya sangat banyak sekali. Nah, yang terakhir
Ya, ini untuk tugas individu kalian. Oke. Silakan nanti bisa langsung dikerjakan, waktunya hanya 5 menit saja. Ya, nanti langsung dikumpulkan. Ini hasil tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, kira-kira sampai di sini kalian bisa memahami apa belum? Ya, tuh, tidak usah membayar. Ya, sudah Pak salah fotokopikan. Nah, silakan tulis nama, nomor absen kelas, nomor handphone juga tidak apa-apa. Oke. Nah, waktunya tadi berapa? 5 menit saja, tidak usah lama-lama. Oke, cukup ya. Nanti silakan dari sini dikumpulkan. Ya, cukup. Ya, dikumpulkan. Nah, dikumpulkan. Ayo, ini dikumpulkan aja. Ya, waktunya sudah selesai. Ya, waktunya sudah selesai. Ya, nah. Oke, yang terakhir sebelum masalah tutup, ya mungkin itu bisa pindah ke belakang lagi, banyak. Nah, ini beda ke sebelah. Oke, kita lihat dulu, ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari bersama-sama, ya kita refleksikan bersama-sama apa yang membuatmu tertarik dengan pelajaran hari ini. Mungkin ada satu yang bisa mewakili? Yang bisa membuat tertarik pelajaran hari ini tentang apa? Pemasaran. Tentang pemasaran. Yang tertariknya di mana, Mbak Finka? Berbisnis. Bagus. Berarti sudah ada wacana ya? Nah, insya Allah. Yang kedua, hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, hal penting apa? Nah, cara untuk cara tadi loh apa? Nah, pemasaran produknya kita, ya kan? Tadi mulai kita menentukan produknya apa, harganya berapa, promosinya bagaimana, penjualannya bagaimana. Itu masuk dalam pemasaran semua. Kemudian, apa yang kamu pelajari lebih jauh dari materi hari ini? Nah, tahu tentang apa itu? Nah, tahu pemasaran, bagaimana tahu tentang proses penjualan. Nah, terakhir, bagian pelajaran mana yang membuatmu merasa paling kreatif? Pada saat melakukan promosi, ya. Apalagi tadi pas diskusi gitu ya. Nah, itu kan menumbuhkan jiwa kreativitas kita bersama. Nah, oke. Sebelum masalah tutup untuk pelajaran besok, kita membahas tentang promosi penjualan. Ya, silakan nanti setelah itu bisa dibaca untuk modulnya. Ya, ingat-ingat ya. Nah, mudah-mudahan untuk pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita sekalian. Ya, terutama kita bisa melakukan pemasaran yang baik. Dan jangan lupa, yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Nah, 3. Kemudian menjauhi kerumunan. Terus yang terakhir mengurangi mobilitas. Mudah-mudahan untuk pandemi di negara kita segera berakhir. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Kita tutup untuk pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.